Apa saja yang belum ada? 3 tahun yang lalu belum ada yang namanya pelajaran broadcasting, bagaimana cara bikin YouTube dan sebagainya. Sekarang ada. Tidak harus mencari pesantren IT. Bisa nggak di sini sambil belajar komputer? Ada. Permasalahannya adalah kembali, anak-anakku memanfaatkan tidak? Apakah kalian memanfaatkan apa yang ada di pesantren ini? Mengambil manfaat banyak dari pesantren ini, maka diaturlah aktivitas harian. Jadwal aktivitas harian diatur sedemikian rupa. Mulai dari jam 3 malam. Jam 3 malam. Di mana orang pada umumnya wan nasu niyam. Banyak di antara manusia masih mendengkur tidur. Masih molor and ngorok. Tetapi santri Al-Ma'had sudah dibangunkan. Diberi kesempatan setengah jam untuk ngelilir, ngulet, stretching, datang ke kamar mandi, wudhu, bersih-bersih. Ditambah lagi, barangkali ada yang masih pusing kepalanya, diarahkan sampai jam 4 pagi. Semuanya sudah wajib ada di dalam masjid. Belajar tahajud. Kita mulai hari kita di pesantren ini dengan tahajud, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini berawal dari Allah dan berproses sedemikian rupa dengan modal dari Allah dan akan berakhir pulang kepada Allah. Maka mari kita mulai dengan hubungan yang sebaik mungkin dengan Allah. Mulailah hari-hari kita dengan bertahajud. Ini pola Al-Ma'had. Terus sholat subuh berjamaah. Mulai dari poin yang pertama ini, kalau tidak dipesantrenkan di Al-Ma'had, bapak dan ibu yakin akan sangat kesulitan. Kenapa? Karena bapak dan ibu saja belum tentu bisa bangun untuk dirinya sendiri saja, mendisiplinkan diri bangun jam 4 pagi itu belum tentu di rumah. Tahu aja Ustadz, dari mana tahunya? Tahu saya. Tuh lihat tuh kalau pulang dari liburan, apa yang terjadi pada anak kita? Alot kayak gerobak mogok, udah didorong-dorong aja susah. Maka liburan itu kalau udah semakin panjang racun. Libur semakin panjang racun. Anak-anak sudah sangat betah di rumahnya. Sampai ada yang dibalikin ke pesantren, beberapa hari kemudian kabur balik lagi ke rumahnya. Itu kenapa? Karena orang tuanya sendiri tidak mungkin mampu. Ustadz gimana? Buya sebagai pimpinan pondok sudah pengalaman mengasuh anak-anak, bisa bangun jam 4 pagi. Buya sendiri gimana? Termasuk saya sendiri. Kalau kepada anak saya sendiri, saya pun sama Pak, tidak mampu. Akhirnya siapa? Di antara anak-anak saya terbangkan jauh kamu dari rumah.
Buya punya pesantren, buat apa kita ke... Enggak. Tidak ada sejarahnya orang alim satupun menjadi alim gara-gara dari orang tuanya sendiri. Pergi kamu ke pesantren lain. Kayaknya kejam banget ya. Untuk sementara kayak terpaksa, lama-lama terbiasa. Kalau sudah terbiasa terasa nikmatnya. Kalau sudah terasa nikmatnya pengen nambah lagi. Terus dan terus. Yang sudah SMA merasakan Al-Mahad ini sudah kayak rumahnya sendiri. Bapak Ibu sekalian, mohon tahu ya, mohon memaklumi ya. Anak-anak kita ini, terutama yang ikhwan tuh, Masya Allah, rasa memiliki pondok ini sampai dalam, sampai dalam kebablasan. Apa maksudnya? Saking merasa memilikinya, Pak, Bu, perlu tahu ya, anak-anak kita itu di kamarnya ada alat-alat dapur. Mulai dari baskom, centong, penggorengan kok pindah ke... Kami pendidik memaknainya dengan makna yang positif. Masya Allah, anak-anak kita ini memiliki rasa apa? Rasa memiliki. Saking punya rasa memilikinya apa? Sampai penggorengan yang mestinya ada di dapur santri lu kok dibawa. Akhwat tidak mau ketinggalan. Kita buka bahwa mereka pun tidak mau kalah oleh ikhwan. Mereka memiliki rasa memiliki. Bahkan kalau mereka mengkhususkan satu ruangan kelas, di situ ada kompornya, di situ ada penggorengannya. Subhanallah. Opo ngaku ae. Allahu Akbar. Itulah anak kalau sudah nyatu jiwanya dengan pesantren, Pak. Dan anak-anak kita yang ada sekarang ini adalah anak-anak yang secara umum sudah memiliki rasa mendarah daging dengan pesantren. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mari kita memahami untuk apa kita datang ke Al-Ma'had. Tulisannya apa tadi? Ke Al-Ma'had, apa yang kau cari? Tanda tanya.